selamat untuk mojok 10 tahun. Sudah waktunya sunat. Sudah saatnya sunat, itu berarti saatnya bertanggung jawab atas dirinya sendiri secara lebih mandiri. Para pemikir itu ada 3 mazhab. Masing-masing ada pendukungnya. Meskipun kadang-kadang kita tidak sadar. Ikut fatalis kita kadang tidak sadar, ikut humanis kita kadang tidak sadar, ikut konstruktivis kita kadang tidak sadar. Saatnya kita sadari, selama ini saya menjalani hidup seperti apa. Jadi manusia itu satu-satunya makhluk yang oleh Allah disebut mukarrom, dimuliakan dengan berbagai kapasitas, berbagai potensi. Tapi kita sering abai dengan itu. Ada 3 cara untuk kita mengupgrade diri kita dalam level apapun. Ini teori saya ambil dari Konfusius. Saya termasuk yang punya madhab cinta itu syai'un, menikah itu syai'un akhor. Cinta itu sesuatu dan menikah itu sesuatu yang lain. Alhamdulillah kalau yang kita cintai itulah yang kita nikahi. Tapi tidak harus begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore yang sangat cocok ya untuk menyimak Pak Farudin Faiz ya. Sore, mendung, pohon-pohon, dan segelas kopi di kancane. Just pokoknya. I love you too Mas Eno. Oke. Jadi sebelum saya memoderasi hari ini ya, beberapa hari yang lalu saya melakukan survei kecil-kecilan gitu ke beberapa teman lah, beberapa orang. Kebanyakan mereka saya simpulkan begini secara ringkas ya. Saat masih jadi mahasiswa itu mendengarkan Pak Faiz itu untuk menjadi modal intelektual, benek kelas ketok pinter kan pas perkuliahan, ya toh. Tapi setelah lulus, setelah menghadapi pahitnya hidup, mengalami banyak kegagalan, terus romansa hancur lebur, remuk redam, itu mendengarkan Pak Faiz kemudian tidak hanya sebatas menjadi modal intelektual ya, tapi lebih dari itu ya, untuk ngadem ke hati. Ya. Karena banyak orang, apalagi zaman sekarang yang mengalami krisis diri, merasa kehilangan diri gitu. Kemudian teman-teman tidak lagi menyebut dirinya sebagai pendengar Pak Farudin Faiz, tapi menyebut dirinya sebagai pasien Pak Farudin Faiz. Ya, karena kocar kacir ya kondisi batinnya gitu. Nah teman-teman, sore ini kita akan ngobrol soal itu. Kita akan belajar atau ngaji krisis diri dari Pak Farudin Faiz. Biar kita sepulang dari sini tidak merasa kehilangan diri kita lagi ya. Gitu ya. Oke, langsung aja. Semoga Pak Farudin Faiz, beri tepuk tangan dong. Selamat sore Pak Faiz. Oke. Selamat sore. Oke, Pak Faiz. Bagi pasien-pasien jenengan ada yang datang dari jauh-jauh dari Medan gitu. Oke. Hari ini kita akan ngaji soal krisis diri Pak Faiz. Tapi sebelum itu saya minta bantuan. Ini kan 10 tahun mojok ya. Nah saya pengen Pak Faiz membantu saya dan teman-teman mojok untuk memaknai 10 tahun itu. Karena kalau dalam fikih kan ada Pak Faiz. Jadi 10 tahun itu transisi dari mumayyiz atau ya paling tidak tahulah mana yang baik dan mana yang kurang baik. Terus menjadi mukallaf yang secara dipraktikkan ya, yang baik ya dipraktikkan, yang kurang baik ya diminimalisir gitu. Nah dalam konteks mojok 10 tahun itu harusnya bagaimana sih Pak Faiz? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Sehat selalu, bahagia selalu.
Mas, sampean jenenge lali aku. Mas Ali. Setuwa iki lali ya. Sehat Mas Ali. Alhamdulillah, raganya sehat, jiwanya remuk. Iya, rasakno. Baik, yang pertama saya ucapkan selamat untuk Mojo 10 tahun. Sudah waktunya sunat. Kalau cowok ya. Nggih. Jadi sudah balik mumayyiz itu pikirannya kalau sudah mateng bisa membedakan yang baik mana, yang buruk mana. Umur 10 tahun juga pertanda kalau macam-macam tidak beres, melakukan yang jelek-jelek sudah boleh dipukul. Kalau dalam agama ya. Jadi diperintahkan sholat umur 7 tahun, boleh agak dipukul sedikit kalau nakal, kalau sudah usia 10 tahun. Jadi saya ucapkan selamat, insya Allah pengalaman 10 tahun nambah kematangan, nambah kedewasaan, tambah cerdas, tambah pinter, tambah bisa dalam. Amin. Teman-teman Mojo tolong didengarkan ya baik-baik. Jadi tadi saya singgung sudah saatnya sunat, itu berarti saatnya bertanggung jawab atas dirinya sendiri secara lebih mandiri. Ketergantungannya sudah mulai mengecil itu usia 10 tahun. Karena sudah bisa berpikir sendiri, memutuskan sendiri. Maka semoga Mojo dan teman-teman siapa saja yang berkaitan dengan Mojo juga ikut mendewasa selama 10 tahun. Saatnya mulai flashback ke belakang melihat kemarin saya seperti apa, sekarang jadinya seperti apa. Semoga progresnya progres yang naik, tambah positif sebagaimana hadisnya Nabi, Muslim yang baik itu yaumuhu khairun min amsihi. Jadi orang baik itu yang hari ini lebih baik daripada kemarin. Dah, itu komentarnya ya. Kalau yang tentang 10 tahun, wis insya Allah tambah sudah balik, sudah mumayyiz, tambah mateng, saatnya mandiri, saatnya sunat. Ini teman-teman Mojo memang dalam perjalanan 10 tahun ini Pak Faiz, memang sudah diantemi Pak, dipukuli ya, khususnya diantemi netizen gitu ya. Ini tinggal teman-teman bagaimana kemudian mendewasa gitu kan Pak Faiz. Ya, Oke. Dewasa. Nah ini kita sesuai tema Pak Faiz, kita hari ini ngaji soal menemukan diri sejati gitu. Pertanyaannya Pak Faiz, memang diri yang sejati itu yang seperti apa? Memangnya kita yang selama yang ini itu memang belum sejati, kok kita harus menemukan diri sejati gitu Pak Faiz. Itu kemarin di judul buku saya itu ya. Oke, ini diambil dari... Oh, diambil dari situ. Oke. Baik, begini. Istilah diri sejati pun sebenarnya juga masih debatable. Paling tidak sejauh yang saya tahu, para pemikir itu ada 3 mazhab tentang diri sejati ini. Ada kelompok fatalistik, ada kelompok humanistik, ada kelompok konstruktivis behavioristik. Belajar sedikit ya, enggak apa-apa ya Mas Ali. Sinau. Yang pertama kelompok fatalistik. Kelompok fatalistik itu ya diriku ya ini sudah. Kenyataannya begini ya inilah diriku. Jadi memahami diri itu ya pokoknya dilihat faktanya sekarang. Dan diterima begitu saja. Ini kelompok fatalistik. Ya memang kita itu seperti ini mau gimana lagi. Saya begini mau gimana lagi sudah. Kenyataan saya ini kok. Ini orang-orang fatalistik. Menerima begitu saja pandangan tentang dirinya. Kenyataan dirinya saat ini. Nanti ada kelompok humanistik. Kelompok humanistik ini banyak teman-teman temukan di filsafat maupun tasawuf. Kelompok humanistik punya pandangan bahwa memang ada diri sejati kita, esensi kita. Hakikat kita. Nanti ada yang bilang hakikat kita itu yang spiritual.
Ada yang hakikat kita itu yang rasional, hakikat kita itu yang kemanusiaan dan lain sebagainya. Ini ciri kedua, makanya disebut humanisme. Ada ideal kemanusiaan dalam diri kita yang harus kita temukan. Kalau kita belum begitu, berarti kita belum manusia yang sebenarnya. Jadi, kok ada orang tidak bertuhan, itu berarti kamu belum sejati manusianya. Ini gaya-gaya humanisme. Kok ada orang sejahat itu, kamu belum manusia. Kalau fatalisme tadi, ya memang kenyataan saya begini. Apakah jahat, apakah baik, ya sudah, inilah saya mau apa. Itu kayak fatalisme, tapi kalau kayak humanisme enggak. Ada dalam dirimu, makanya banyak istilah perjalanan ke dalam diri, perjalanan menuju ke kedalaman diri, dan lain sebagainya. Ini gaya kedua. Nah, yang ketiga ada gaya konstruktivis. Konstruktivis itu pandangan bahwa kita itu masih bisa jadi apa saja sesuai keinginan kita. Kita masih bisa membentuk diri kita sesuai apa yang kita mau. Ini gaya ketiga. Namanya konstruktivis. Pak, saya kok orangnya pemarah ya Pak. Kalau orang fatalis bilang ya memang aslinya saya pemarah, gimana lagi. Nah, nanti kalau orang yang humanis ini dia akan menengok ke kedalaman dirinya. Pemarahku itu tabrakan enggak dengan spiritualitas dan lain sebagainya. Dia akan melihat ke dalam dirinya. Kalau orang ketiga, ya saya kok pemarah ya Pak. Lah kamu pingin tetap pemarah apa enggak? Pingin enggak pemarah sih Pak. Ya ubah dirimu biar enggak pemarah. Ini kayak ketiga. Jadi namanya konstruktivis. Maka teman-teman, saya tidak tahu teman-teman setuju yang mana dari tiga mazhab ini. Menerima diri kita apa adanya, atau meyakini bahwa ada kenyataan ideal diri kita yang sifatnya religius kah, manusiawi kah, sosial dan lain sebagainya. Atau kita itu sebenarnya teks yang terbuka yang bisa jadi apa saja. Suka-suka kita mau jadi apa kita bisa kok. Kita mau forum ini kita lanjutkan sampai malam bisa, kita bubarkan sekarang ya bisa. Kita mau jadi orang yang seperti apa, kalau kita mau misalnya dari pemarah sama sekali ingin jadi orang yang lebih sabar bisa. Ini gaya ketiga. Jadi masing-masing ada pendukungnya. Meskipun kadang-kadang kita tidak sadar. Ikut fatalis kita kadang tidak sadar, ikut humanis kita kadang tidak sadar, ikut konstruktivis kita kadang tidak sadar. Saatnya kita sadari selama ini saya menjalani hidup seperti apa. Karena sebagian besar kita sebenarnya tidak pernah mikir tiga-tiganya. Jadi kita tidak pernah sedalam itu memikirkan tentang jati diri kita. Ya sebagian besar orang nganggapnya jati diri itu yang tercantum di KTP itu aja sih, disamakan dengan identitas artifisialnya. Nah itu Mas Ali ya. Oke Pak Faiz, ini kalau merujuk surat Ar-Rum ya ayat 30 itu kan, di situ kan disebut bahwa setiap manusia, setiap kita itu sebenarnya dicetak dengan kesejatiannya masing-masing. Itu yang Pak Faiz sebut tadi, ada berapa mazhab itu sebenarnya sudah dicetak Allah dalam diri kita masing-masing. Tapi kesejatian itu sebenarnya la tabdila li khalqillah, tidak berubah. Allah tidak membuatnya berubah sama sekali. Tapi walakin aktharun nasi la ya'lamun, ternyata kita semua tidak menyadari keberadaan atau kesejatian diri masing-masing. Nah itu penyebabnya apa Pak Faiz Jane kuwi? Sampai kita harus kehilangan itu. Usaman pinter ceramah sekarang. Dewe iki Ustadz skena ya Pak Faiz? Oke, menghafalkan sejak kemarin Masdi. Sejak subuh tadi Pak Faiz. Baik, jadi begini ya di surat Ar-Rum tadi. Surat Ar-Rum tadi merujuk bahwa dalam diri kita itu diberi banyak fitrah-fitrah oleh Allah. Yang untuk memahami diri kita, ayo kita pahami fitrah-fitrah yang diberikan oleh Allah tadi. Jadi ayo kita kenali diri kita. Banyak di antara kita layak lamun yang tidak tahu bahwa kita itu diberi begitu banyak potensi oleh Allah. Kita diberi kemampuan yang begitu dahsyatnya. Tidak hanya kemampuan untuk merusak, juga kemampuan untuk membangun. Tidak hanya kemampuan untuk
menyerah, kalah, putus asa, tapi juga kemampuan untuk kreatif, menang dan lain sebagainya. Jadi manusia itu satu-satunya makhluk yang oleh Allah disebut mukarrom, dimuliakan dengan berbagai kapasitas, berbagai potensi. Tapi kita sering abai dengan itu. Kita itu kalau sudah merasa saya begini, itu biasanya sudah sampai besok tua yang anggapnya dirimu begitu saja. Padahal kalian kalau mau ngupgrade jadi apa, mengembangkan diri kemana juga bisa. Jadi ndak harus strict bahwa saya begini maka begini. Saya sering bilang manusia itu makhluk potensi. Kalau bahasa Al-Quran lagi, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa ingin beriman, beriman. Kalau mau kufur juga bisa. Ternyata bisa. Saya jujur bisa, saya bohong juga bisa. Gitu. Jadi ada banyak potensi. Kadang kita pakai diksi, ada banyak fitrah dalam diri kita. Ayo kita kelola itu. Kenapa disebut mengelola? Karena kadang-kadang fitrah itu diaktualkan, tapi selanjutnya kita harus ngerti batasnya. Jadi tidak serta-merta diaktualkan sakpol-pole. Kadang-kadang ada yang sakpol-pole, ada yang harus tahu batasnya, ada yang ini harus kita jaga benar dan lain sebagainya. Jadi disitulah pentingnya kita mengenali diri. Banyak di antara kita yang tidak kenal, akhirnya kita tidak optimal. Itu seperti smartphone iPhone 16 tipe terbaru tapi hanya kita pakai SMS. Tidak dipakai lain-lain. Itu kan eman-eman. Diri kita itu sangat canggih. Tapi banyak fasilitas yang tidak kita pakai. Bahkan yang paling kelihatan sekalipun yang paling basic misalnya berpikir saja kadang-kadang kita juga males. Buktinya apa? Kita lebih sering mengandalkan ikut saja, follow saja. Itu kan menunjukkan kita malas mikir sih, ikut saja yang lain begitu ya saya begitu. Ini yang bagi saya bagian dari kita menyia-nyiakan fasilitas yang canggih dari Allah. Kita diberi mesin secanggih ini hanya kita pakai untuk yang tidak penting-penting, dipakai rebahan saja, dipakai ngobrol tidak jelas saja, dipakai ini lah, itu yang disebut tadi loh, fa innahum la ya'lamun. Jadi kalau ditafsirkan luas itu kenyataan diri kita itu sebenarnya begitu dalamnya, begitu rumitnya, begitu luar biasa, tapi kita tidak mengoptimalkan itu. Jadi kuncinya di situ, Mas Ali. Oke, ini aku Pak Faiz ya, merujuk bukunya Pak Faiz yang terbaru, judulnya Menghilang, Menemukan Diri Sejati gitu ya. Itu bukunya bisa teman-teman beli di bazar sana. Iya. Nah, itu kalau melihat dari konteks judul kan salah satu tawaran Pak Faiz untuk kita kemudian bisa menemukan diri kita yang sejati adalah dengan menghilang dulu. Atau kalau saya ya mengartikannya itu kalau istilah sufistik ada uzlah batiniah seperti itu Pak Faiz. Nah, tapi kira-kira untuk menghilang yang Pak Faiz maksud itu seperti apa sih biar kita ini menemukan gitu diri kita yang sejati tadi yang sempat kabur ya dari kesadaran. Yeah. Jadi kita itu kan kalau kata Paul Virilio, filosof yang terkenal dengan konsep dromologinya. Dromologi itu filsafat kecepatan. Hidup ini kan hari ini rasanya cepat sekali. Apa saja berkeliweran cepat sekali. Barang siapa lambat dia kalah. Yang cepat yang menang. Efeknya apa? Aktivitas mengenali diri seperti kita jelaskan tadi. Aktivitas memahami kedalaman diri itu sering tidak masuk agenda kita. Jadi kita rasanya kekurangan waktu untuk tema-tema kayak gini kan rasanya ini tema apa tuh? Tidak ada gunanya. Ini kalau saya tidak segera ini Pak. Karena ada banyak yang menuntut kita segera. Tema-tema seperti ini, aktivitas-aktivitas mengenali diri, refleksi, muhasabah dan lain sebagainya. Itu rasanya kayak apa ya? Usang. Jadi kayak itu kan masa lalu Pak. Sekarang tidak kayak gitu lagi. Nah disitulah pentingnya kita. Padahal kalau kita terlibat terus di dalam, kita akan sulit mengenali diri kita. Kalau kita gerak kayak mesin itu loh. Kalau muter terus ya sulit kita kenali ini errornya di mana.
melesetnya di mana. Maka penting kita ambil momen menghilang. Menghilang itu bukan koyo sulap terus tiba-tiba kita ndak ada. Juga bukan waktu ditagih bayar utang terus kita ndak bisa ditemui, bukan itu. Tapi menghilang itu kita menarik diri sebentar, menjauh sebentar, memahami diri kita secara lebih objektif. Ya para sufi ada uzlah, bahkan kholwat. Tapi kan uzlah, kholwat itu mungkin mereka yang sudah punya kedalaman tertentu. Kalau kita kan agak sungkan ya mau bilang, kemana kok lama gak kelihatan uzlah saya. Itu kan rasanya kemantepan. Saya kholwat berapa hari ini rasanya kan siapa saya kok uzlah. Oh ya sholatnya masih bolong-bolong kok uzlah. Nah maka saya pakai diksi menghilang. Yuk menarik diri sebentar menghilang itu. Apa? Mungkin kita pakai istilah lain, me time tapi spiritual. Bukan me time yang senang-senang. Selama ini me time itu kan senang-senang kita, asik-asik untuk menikmati diri. Tapi me time yang spiritual, kita mengenali diri. Tapi senang-senang itu juga bagian dari spiritualitas toh Bapak Is? Nah, iya, tapi bukan senang-senang yang me time-mu selama ini. Ngerti lah aku me time. Jadi kita memanfaatkan momen ketika kita sendiri, waktu yang untuk kita, untuk mengenali diri kita. Caranya bisa macam-macam. Bisa berpikir sendiri, mendalam. Mungkin bisa nyekrol-nyekrol chat masa lalu, tulisan-tulisan, buku harian masa lalu, untuk mengenali kita. Sampai ketemu, ternyata saya ini tipe orang yang begini ya. Ternyata saya itu orangnya seperti ini ya, baper ya, cerewet ya, mudah tersinggung ya, dan lain sebagainya. Itu kita perlu menjauh sebentar. Karena objektivitas itu memerlukan jarak. Jadi kalian baru sadar betapa kurang ajarnya pasanganmu kalau sudah agak pisah. Tapi kalau sedang yang-yangan, sedang panas-panasnya, itu baik saja tentang dia. Tapi begitu berjarak kamu masalah, oh iya ya dia itu. Kalau ada momen merenung sebentar, kalian akan sadar, oh iya ya selama ini saya keliru, selama ini saya enggak pas, selama ini. Ini yang disebut momen tadi loh, menghilang. Jadi kita perlu momen-momen semacam ini. Kalau para sufi sudah otomatis mereka mengambil momen uzlah, kholwat, melatih mental zuhud dan lain sebagainya. Cuma mungkin kita menganggap istilah-istilah zuhud, kholwat itu kan sangat religius. Nah kita bikin sendiri versi kita yang mungkin lebih psikologis, lebih pragmatis untuk hidup kita dalam rangka mengenali diri tadi. Jadi biar kita tidak terlalu mengikuti tadi loh, dromologi, kecepatan hidup, tapi juga ketepatan hidup. Cepat kalau tidak tepat ya eman-eman. Cepat ayo tapi tepat. Itu kayak dulu di TVRI ada acara cerdas cermat terus diganti cepat tepat. Nah cepat kalau jawabannya keliru ya enggak. Atau lambat, kalau lambat ya keduluan yang lain. Maka ayo cepat tapi yang tepat. Juga bukan biar lambat masuk selamat. Tapi kalau bisa cepat ya kenapa lambat. Tapi cepat yang tepat. Jadi nanti mungkin ada hierarkinya ya. Seandainya terpaksa lambat ya tidak apa-apa asal tepat. Tapi kalau bisa ya cepat tapi tepat. Itu idealisme dalam hidup. Mungkin yang penting kita pertimbangkan. Jadi boleh teman-teman punya rumus, saya tidak baik-baik saja. Karena ketika kita punya kesadaran ini, alamat kita akan memperbaiki diri. Biasanya kalau kita punya konsep diri, saya sudah pasti baik, saya sudah pasti benar, saya sudah pasti hebat, saya sudah pasti jago, alamat kita akan mandek. Karena kita sudah akan lebih enak. Saya ada yang tahu sih, tapi banyak juga yang tidak tahu. Saya ada yang bisa, tapi banyak yang tidak bisa. Ini lebih produktif menurut saya untuk kita. Oke, itu Mas Ali. Kita masih akan lanjut Pak Faiz. Monggo jenengan barangkali mau ngunjuk terlebih dahulu. Apa-apa wis. Nanti. Kita lanjut Pak Faiz. Lanjut saja. Tadi Pak Faiz kalau ngomongin soal uzlah dan sufisme gitu kan, itu seakan-akan orientasinya selalu masa lalu gitu kan. Tapi
kira-kira mungkin nggak itu misalkan konsep sufisme itu ya menjadi misalkan sufisme milenial atau sufisme Z gitu ya. Yang itu untuk ya konsep sufisme tapi untuk mengakomodir jiwa-jiwa suwung para generasi milenial gitu loh Pak Faiz. Oke, sufisme Z. Ya, menarik ya istilahnya. Menarik gitu Pak Faiz. Yo, sampai nulis buku sufisme Z. Itu. Wah. Nanti tak endorse. Baik, jadi begini. Lepas dari sisi religiositas ya, formalitas agamanya. Jadi memang sufisme itu concern dengan olah batin. Jadi manusia itu secara umum orang mendefinisikannya ada sisi lahiriah, ada sisi batiniah. Sisi batiniah inilah yang bagian momong sisi dimomong oleh sufisme. Jadi sufi itu momong batin kita ya, karena kalau di tasawuf nanti diarahkan kepada Tuhan. Sementara problem besarnya generasi Z, Gen Z, itu kan problem batin kan sebagian besar. Itu yang banyak curhat ke saya itu jarang yang curhat, Pak uang saya habis, itu jarang. Curhatnya mesti problem overthinking lah, problem stres karena ini itu, ditinggal pacar, kuliah nggak selesai-selesai, gimana caranya saya bisa tenang Pak, gimana, sebagian besar itu. Jadi problem batin. Nah, tentu saja bidang yang paling dekat dengan olah batin itu tasawuf, sufisme. Dan sebenarnya kalau sufisme kan spesifik Islam ya. Nanti hampir di semua agama itu juga ada konsep-konsep olah batinnya masing-masing yang menurut saya setara. Setara dalam arti semuanya concern dengan kesehatan batin. Batin itu isinya 3 Mas Alia. Pikiran, kemudian mental, kemudian ada sisi orang sering menyebutnya hati. Hati paling dalam, kolab. Kalau dalam tasawuf ada yang paling dalam lagi namanya sir, rahasia. Nggak usah ditanya saya ya, sir itu kayak gimana, karena sir itu rahasia sudah. Kalau saya jelaskan nggak rahasia lagi. Jadi itu dimensi paling dalam hidup kita. Nah, ngomong ini loh, pikiran biar jernih, hati biar tidak terkotori, sehingga hidupmu lebih cerah. Itu sebenarnya rumusnya olah batinnya tasawuf itu. Kita kadang dilarang ini, dilarang itu, rasanya kok berat. Tapi memang untuk menjernihkan pikiran, untuk membersihkan hati. Kalau hati dan pikiran kita terang, ya otomatis mengendalikannya lebih mudah. Nah, ini nanti tema-temanya ya, nanti sampean yang saya amanati nulis itu. Gen Z, jadi tasawuf untuk Gen Z, olah batinnya. Teman-teman mungkin familiar dengan kalau filsafat itu stoikisme dan lain sebagainya. Loh, kalau prinsip-prinsip stoik itu sebagian besar ya sudah ada dalam tasawuf. Hanya kita tidak sadar saja. Mungkin ya karena teman-teman Gen Z ya rasanya keren kalau bilang sebagaimana disampaikan oleh Marcus Aurelius, kamu keren kan. Padahal itu hal yang sama sudah disampaikan oleh Imam Ghazali. Tapi kamu mungkin merasa tidak keren kalau ini. Kamu akola Imam Ghazali. Oh, kaya tua banget rasanya. Tapi ya ada. Jadi nilai-nilai ajaran-ajaran itu lengkap kalau dalam tasawuf. Bagaimana kita ngomong batin kita. Jadi tasawuf bisa jadi salah satu jalan baik untuk mengenali diri kita maupun untuk mengendalikan batin kita. Nah, isinya apa ya teman-teman nanti bisa mencari. Oke, itu Mas Ali. Saya tadi sempat ngobrol Pak sebelum naik panggung dengan seorang teman alumni MCS ya. Namanya Khairul Atfifuddin. Mungkin di antara barisan orang-orang ini. Jadi dia curhat ke saya, Li, tapi kalau menemukan diri sejati itu kan mumet ya, sulit. Karena dulu sempat pernah ya beredar video mahasiswa tanya di satu forum gitu gini. Karena dia dalam proses mencari diri sendiri ya Pak ya. Saya itu merasa ada, tapi kadang-kadang saya merasa tidak ada. Tapi di saat saya tidak ada, saya merasa saya ini ada.
Nah, maksudku mencari diri sendiri loh, yang ya sampai bikin orang mumet seperti itu loh Pak. Itu bagaimana mengatasi kemumutan itu? Iya, yang jelas kalau sudah merasa ya berarti ada. Kalimat merasa tidak ada, nah itu agak kontradiksi. Begitu kalian merasa, ya yang sedang merasakan itu kamu merasa keberadaan dirimu. Mungkin yang dimaksud antara esensi dan eksistensi. Saya sadar sih Pak, saya ada, tapi rasanya kok enggak eksis ya. Enggak eksis itu kamu merasa tidak jadi dirimu sendiri. Jadi saya merasa kok belum optimal jadi diri saya. Biasanya kalau teman-teman belajar psikologi, nanti ada fake self, ada idealized self, dan yang ketiga ada superficial self. Itu yang membuat diri kita rasanya enggak ada. Fake self itu teman-teman tidak bisa mengekspresikan keinginannya, cita-citanya, dan lain sebagainya karena tuntutan tertentu. Misalnya Mas Ali ini, dia mungkin tidak ingin seperti ini, Kak, ingin gayanya kayak ngerti-ngerti gitu. Tapi berhubung jadi moderator, dia harus gaya kayak menguasai materinya. Nah, ini namanya fake self. Bawa jadi buka Pak. Bang buat contoh, kalau contoh sana saya tidak kenal sampean. Jadi kita dalam hidup sering begitu. Saya tidak mau begitu, tapi tuntutan dituntut orang tua, dituntut masyarakat, kewajiban sudah terlanjur kerja di situ dan lain sebagainya. Akhirnya tidak tampil jadi dirinya sendiri, akhirnya tiap hari rasanya capek, jauh dari dirinya. Nah ini yang tadi saya merasa tidak pernah ada, Pak. Saya tidak pengen begitu, tiap hari disuruh begitu. Kita menampilkan fake self. Nanti ada yang kedua, idealized self. Idealized self itu kalian seperti orang yang hidup dalam mimpi. Jadi menurutmu idealized self itu kamu itu sudah begini, sudah begitu, padahal belum. Ini juga ada jarak antara ideal di kepalamu dengan kenyataan dirimu. Kalian merasa saya itu Pak, mahasiswa yang terpuji Pak, mahasiswa yang dicintai teman Pak, itu hanya di kepalamu, kenyataannya tidak begitu. Kamu kemana-mana mengambil identitas dirimu seperti itu, idealized self. Jadi di kepalamu isinya ideal tentang dirimu, sementara kenyataan dirimu tidak begitu. Saya itu orangnya sabar kok Pak. Itu idealis, kenyataannya ada begitu. Nanti temannya, masa sih kamu sabar? Bener, saya sabar. Awas kamu kalau nggak nganggap saya sabar. Di kepalanya masih sabar, tapi kenyataannya dia nggak sabar. Dan kamu tetap nganggap dirimu sabar. Itu namanya idealized self. Sama kayak misalnya Mas Ali pakai baju atau sepatu yang update model terbaru, dia merasa anak gaul nih saya ini. Padahal temennya lihat ketawa-ketawa, posenya enggak nyambung, bajunya enggak. Ini namanya kita hidup dalam idealized self. Ini yang membuat kita capek. Rasanya saya enggak eksis. Teman-teman kok enggak menghargai saya ya? Kok enggak nganggap saya ini seperti yang saya harapkan ya, dan lain sebagainya. Yang ketiga, superficial self. Superficial self ini, superficial itu ya dangkal, pencitraan saja. Jadi kalian hidupmu dari pencitraan ke pencitraan. Ini capek. Jadi kalian kalau ada yang sering capek dengan dirinya, jangan-jangan kalian belum jadi dirimu sendiri. Mungkin masih di tiga ini tadi, antara fake. Kalau fake itu terpaksa oleh lingkungan sekelilingmu, atau idealize itu kamu salah konsep tentang dirimu, atau superficial. Kamu lebih memilih pencitraan. Kalau yang ketiga ini pilihanmu sendiri. Kamu tahu sih kamu tidak begitu, tapi ingin menampilkan begitu.
Itu kayak kalau Mas Ali kalau waktu di Jogja itu di kos-kosan itu ya sholatnya bolong-bolong. Tapi begitu pulang ke rumah bawa sajadah pakai kopiah di masjid itu kan. Sebelum adzan sudah ada di masjid. Ini namanya superficial. Pencitraan saja. Aslinya tidak begitu. Nah kalian mungkin sering begitu tapi tidak sadar. Jadi ingin dikenali orang sebagai begitu. Kalau idealis ingin memperkenalkan dirimu sebagai begitu. Meskipun faktanya tidak begitu. Kalau yang fake tadi kamu terpaksa harus beda antara idealmu dengan kenyataannya. Mungkin karena masyarakat, karena lingkungan. Kamu terus jadi orang yang palsu. Nah itu Mas Ali. Kok wajahnya kayak sok ngono. Oke Pak, ini karena kita berkejaran dengan waktu ya. Tadi saya sebenarnya di kepala saya masih banyak pertanyaan, tapi nanti saya tanyakan di belakang lah ya. Ini kita kasih kesempatan untuk pasien-pasien panjenengan untuk konsultasi, berobat secara gratis ya, berobat batin. Oke, saya buka satu pertanyaan dulu, nanti pasien bertanya, jenengan langsung menjawab, gitu mawon nggih, biar lebih clear. Oke, penanya pertama, ada yang pengen? Oke, mbaknya mungkin ya. Kacamata. Monggo sebutkan nama, asal. Selamat sore Pak Faiz dan Mas Moderator. Yeah. Selamat sore teman-teman Mbak. semuanya. Perkenalkan saya Wiji Nurasi dari UGM. Saya ingin menanyakan, mungkin yang tadi dibahas itu lumayan terpikirkan ya, gimana kita itu, maksudnya saya itu bisa kayak vakum sebentar dari aktivitas yang sibuk-sibuk itu dan mungkin mengambil jalan ya pendekatan lah gitu, spiritualitas kayak gitu. Cuman kan kalau misalkan kita ingin istilahnya tuh memperbaiki batin kita kan kadang kalau sebagai muslim itu kan nggak sembarangan gitu. Kita perlu guru atau ya orang yang membimbing kita, dan itu salah satu menurutku kesulitan tersendiri gitu ketika ingin menemukan orang yang tepat gitu. Nah kalau dari perspektif Pak Faiz sendiri, apakah ada step-step yang cocok untuk kita anak-anak muda ini, maksudnya dalam menemukan guru itu, atau ada cara-cara yang bisa kita lakukan sendiri gitu loh untuk menemukan diri kita itu gitu. Terima kasih. Oke, langsung saya tanggapi ini. Saya tidak bilang jawaban. Ada 3 cara untuk kita mengupgrade diri kita dalam level apapun. Ini teori saya ambil dari Konfusius. Ada cara paling mudah, ada cara paling berat, ada cara paling pahit. Yang pertama, cara paling mudah, cari guru. Cara paling mudah itu kata Konfusius meniru, mengikuti. Jadi kalau ada guru lebih gampang. Guru akan menunjukkan, nuntun kita, bimbing kita, itu lebih mudah. Makanya di beberapa konsep tasawuf itu ada yang bilang ya kehadiran seorang guru itu wajib. Ya mungkin tidak sewajib itu. Kalau kita ada di level 2 mungkin kalau saya boleh saja tanpa guru asal mampu. Makanya yang nomor 2 ini paling berat. Yang nomor 2 itu berpikir, nalar sendiri. Kita merenung sendiri, membaca. Kalau kapasitasnya cukup, waktu kita cukup, itu juga bisa. Banyak ulama yang otodidak juga sih belajar sendiri. Nah, kalian kalau merasa mampu bisa ya berpikir sendiri, menelaah sendiri, membaca diri kita sendiri, insya Allah bisa. Meskipun ya istilahnya tadi yang nomor 2 ini paling berat. Dia akan lebih mudah yang nomor 1. Ada guru, kita tinggal niru dan mereka yang bimbing kita. Kalau di yang nomor 2 mungkin prosesnya agak panjang tapi lebih mantap. Karena kita sendiri yang menggali, kita sendiri yang mendakinya. Meskipun ada resiko salah paham, ada resiko tidak paham, atau ada resiko beda paham.
Nah, lebih enak ada guru. Kalau ada guru kan monggo gurunya yang nuntun seperti apa dan kemana. Ada lagi yang paling pahit, yang nomor 3. Yang nomor 3 ini apa? Nunggu ngalami sendiri terus belajar dari pengalaman. Ini pahit. Jadi stres dulu baru sadar belajar ketenangan. Hati gimana ya Pak? Terus kamu belajar cara tenang. Depresi dulu terus gimana belajar cara mengendalikan diri biar enggak baper gimana ya Pak? Itu nunggu pengalaman. Nunggu pengalaman ini biasanya pahit dulu. Baru kalian tergerak untuk belajar. Nah, baru ketika kena gangguan kecemasan sekarang nyari-nyari buku tentang gangguan kecemasan. Ya, itu karena kalian nunggu ngalami dulu. Ini paling pahit kata Konfusius. Kenapa paling pahit? Ya memang nunggu pengalaman pahit dulu. Nunggu dikhianati dulu baru sadar ternyata laki-laki itu memang tidak setia. Nah, ini kan pahit itu. Tidak enak. Kalau tadi belajar dulu sejak awal itu lebih enak. Pengetahuannya didapat dari buku, dari wawasan-wawasan, pelajaran-pelajaran. Terus kamu ngambil hikmahnya. Atau yang paling mudah ya memang ada gurunya. Itulah kenapa dalam tasawuf kadang-kadang diwanti-wanti benar. Jangan belajar sendiri. Karena kalau belajar sendiri nanti gurunya setan gitu. Ya, kalau anak sekarang mungkin seneng Pak, setan itu kan cerdik ya Pak, pinter itu. Oleh guru ini setan pinter lah gue. Ya itu versi ngeyelnya. Tapi maksudnya rentan salah paham, rentan tidak paham, rentan beda paham. Baik, saya kira itu. Tapi sekarang ini agak dilematis ya Pak Faiz. Kalau misalkan kita mau belajar terus menunggu mencari guru dulu itu kan. Karena kenyataannya memang misalkan berbagai berita lah yang sudah beredar itu banyak ya orang yang kita anggap sebagai seorang guru yang dari penampilannya terlihat alim, saleh dan lain-lain tapi ya ternyata kontradiksi gitu pada sikap sosialnya gitu. Ya kalau sudah terbukti negatif ya tidak digurukan lagi kan begitu saja. Oke. Tidak dibagiin ruwet. Iya itu sampean senengannya bayar ruwet itu ya. Jadi kita nyari guru yang cocok. Pak nanti kadang-kadang kan ada Pak guru itu yang kemudian. Iya kalau sudah kenyataannya negatif ya jangan dijadikan guru terus ya ganti kan begitu saja. Oh ya. Oke. Wah, saya hanya bisa terdiam Pak Faiz. Oke kita lanjut ke pasien kedua. Ini kayaknya yang Mas ya. Disebutkan nama sama asalnya Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asalnya dari Palembang, mahasiswa di UII, Pak. Kedengaran ya? Ya. Saya udah baca 2 buku Pak Faiz. Judulnya Risalah Patah Hati sama Terjemah Rasa. Waktu saya baca Risalah Patah Hati itu orang banyak sedih Pak. Kalau saya senyum-senyum. Ternyata orang kayak Pak Faiz pernah galau juga gitu kan. Pak Faiz tadi Bapak bahas konsep idealize gitu kan. Biasanya kalau dalam istilah percintaan tuh kita sering salah konsep ya Pak Faiz. Pertanyaan saya, apakah dalam perihal perasaan, perihal percintaan, konsep yang paling benar itu adalah konsep pernikahan Pak Faiz? Kalau cinta nggak berorientasi pada pernikahan, maka cinta itu berpotensi hanya untuk urusan nafsu. Terima kasih Pak Faiz, itu aja. Oke Pak, saya sambung sedikit Pak ya. Ini agak relate karena beberapa teman ya ini bilang bahwa nikah itu cintanya cuma 3 hari atau berapa hari. Pokoknya 3 hari pertama. Sisanya adalah karena keperluan tanggung jawab. Gitu. Jadi cintanya nggak awet, yang awet adalah tanggung jawabnya. Nah, mungkin agak nyambung dengan pertanyaan Mas tadi ya. Mas Ali punya pacar? Loh, nanti saya jawab panjang-panjang nggak punya pacar buat apa? Insya Allah segera menuju pelaminan Pak. Doakan lawan. Iya. Ya kalau punya bilang diamuk kamu nanti kalau enggak bilang.
Baik, jadi begini. Saya termasuk yang punya madhab cinta itu syai'un, menikah itu syai'un akhor. Cinta itu sesuatu dan menikah itu sesuatu yang lain. Alhamdulillah kalau yang kita cintai itulah yang kita nikahi. Tapi tidak harus begitu. Tidak harus itu, jangan memaksakan diri begitu kalau memang tidak memungkinkan. Karena ada kalanya ya kita tidak bisa menikahi yang kita cintai. Dan itu biasa saja karena memang ini dua hal yang tidak selalu harus nyambung setara. Apakah kemudian idealnya mencintai itu harus mengarah pada pernikahan? Sebenarnya pertama-tama tidak ke situ. Ideal mencintai itu, saya tidak tahu teman-teman mendefinisikan cinta itu selalu arahnya ke eros. Cinta yang plus nafsu. Aspek passionnya. Jadi cinta itu komponennya 3. Ini salah satu teori yang bilang begitu. Yang pertama passion, yang kedua komitmen, dan yang ketiga intimasi. Passion itu rasanya, nanti berhubungan dengan nafsunya. Intimasi itu kecocokannya. Kemudian komitmen itu janji, tekadnya. Yang tadi misalnya bisa saja orang ini sampai tua jangan-jangan cintanya hilang. Cintanya mungkin tidak hilang, passionnya yang mungkin bisa hilang. Karena cinta itu kombinasi 3 ini. Kok orang isinya passion saja, tidak ada komitmennya, tidak ada intimasinya. Ini orang yang menyebutnya nafsu atau cinta yang romantik saja. Kalau hanya ini isinya justru jangan nikah dulu. Ini tidak mau komitmen ini, masih nyari enak-enaknya saja. Jadi kalau isinya hanya passion. Kalau bisa ya selain passion ada intimasi. Kok deket ya, kok cocok ya, kok nyaman ya, kok enak ya, tidak sekedar nafsu. Kalau sekedar nafsu kan kalian lihat gambar bisa nafsu, lihat apa bisa nafsu, itu rasa. Maka jangan diarahkan ke sini saja. Kamu tanyakan juga ada intimasi enggak, bahkan komitmen. Mau enggak aku berkomitmen sepanjang hayat dengan dia, berdua dengan dia terus. Kalau enggak mau nanti sama dia terus ya sekarang, besok gimana? Kalau enggak mau komitmen ya jangan dilanjut. Jadi cinta seutuhnya itu passion, intimasi, dan komitmen. Jadi 3-3-nya harus hidup, harus ada. Kurang salah satu akan sulit. Naik ke pernikahan akan jadi beban yang luar biasa. Pak, kalau komitmennya ada, ya dekat sih Pak, tapi tidak ada passion, bisa. Kan banyak orang tidak kenal dinikahkan. Kemudian toh yo anaknya banyak, toh yo kan bisa. Nah itu tetap bisa. Cuma memang pada akhirnya passionnya bisa muncul. Ya kalau pada akhirnya mungkin ya passion saja, lama-lama jangan-jangan komitnya muncul bisa saja. Tapi jangan nikah hanya karena urusan nafsu saja. Saya apalagi kalau itu dilihat dari pakai neuroscience itu ya jadinya cinta itu hormonal saja sih. Kebetulan pas seneng terus hormonnya meluap-luap jadi rasanya dunia hanya untukmu saja, bersamamu saja. Nanti karena hormonnya sudah habis ya rasa itu hilang. Ada enggak yang sudah pacaran lama terus mati rasa? Ini banyak ya. Makanya jangan lama-lama karena hormon itu diproduksi terbatas. Jadi tidak bisa kalian terus-terusan seneng, tidak bisa. Itu boleh kalian pakai alasan ya. Aku kok kamu putuskan alasanmu apa? Hormonnya habis. rasanya hilang sekarang dan tidak bisa dibeli. Oke, baik ya Mas. Jadi akan sangat mulia dan utama kalau cintamu berlanjut ke pernikahan. Tapi bukan berarti hidupmu hancur kalau ya cinta saja terus tidak berlanjut ke pernikahan. Pak, apa tetap harus saya cintai apa enggak Pak kalau enggak jadi nikah? Ya tetap saja dicintai. Kalau kemarin kamu cinta, kemudian dia jadi miliknya orang lain sekarang enggak cinta, kemungkinan yang kamu rasakan bukan cinta. Mungkin semacam negosiasi, semacam dagang karena sekarang enggak dapat ya saya cari yang lain. Ya meskipun kalau dia sudah jadi miliknya orang, cara mencintainya pastinya beda.
Tidak sama seperti sebelumnya, karena kalau kamu tidak hati-hati bisa digeruduk orang sekampung. Dia sudah miliknya orang lain. Jadi dengan cara mencintai yang berbeda. Baik, terima kasih sudah membaca buku saya. Itu buku yang tidak mungkin terbit lagi. Banyak penerbit minta dicetak ulang, saya tidak boleh. Karena itu masa lalu. Kalau diulang jadi tidak seru lagi. Makanya tidak boleh cetak ulang itu. Ya sudah. Saya yakin kalau belinya belum lama itu mesti buku bajakan. Jadi bukan buku yang ori, karena orinya terbit terakhir tahun 2000-an, 2003 atau 2005 itu. Saat itu memang sedang patah hati. Nah, kan saya bilang cinta dan patah hati itu energinya besar. Daripada kamu pakai nangis-nangis meratap-ratap, pakai nulis buku. Nah, jadikan kekuatan kreatif. Yeah. Monggo Mas Ali. Oke, ini sebenarnya udah mendekati waktu akhir, tapi saya mencoba mengakomodir satu lagi Pak Faiz ya, karena dari tadi sudah mencatat dan sudah mengajukan tangan gitu ya. Monggo Mbaknya. Halo, selamat sore Pak Faiz, Mas Ali Reza. Perkenalkan, nama saya Zata. Saya mau nanya, ini sih Pak, kan saya kan sekarang sudah menikah. Tentu peran-peran sosialnya lebih banyak. Kadang jadi istri, kadang jadi kakak iparnya adik-adik ipar saya gitu. Terus di sisi lain saya juga masih studi, terus habis itu saya jadi temennya saya juga gitu. Kadang saya tuh suka ngerasa overwhelmed gitu kali ya dengan banyaknya peran yang saya punya. Tapi saya juga nggak mau kehilangan diri saya. Saya tahu peran yang saya punya itu adalah diri saya yang baru juga mungkin. Tapi gimana ya Pak caranya saya bisa nyelarasin peran yang saya punya dengan diri saya yang saya tahu tuh diri saya tuh kayak gini nih orangnya gitu. Gitu, saya pengen itu aja sih. Terima kasih. Oke ya, baik. Ini kalau pakai konsepnya para filosof Stoik, ada rumus yang pertama, kita tidak bisa mengontrol yang di luar diri kita, tapi kita bisa mengontrol diri kita. Pak, keluarga saya itu loh Pak, tipenya begitu-begitu semua, ini tidak nyambung sama saya. Kalau pakai teorinya orang Stoik berarti ya sulit kalian mengubah orang lain sebanyak itu agar cocok dengan dirimu. Yang bisa kita lakukan mengubah diri kita. Jadi sesuai dengan situasi yang ada di sekeliling kita. Ini mungkin orang pakai bahasa Indonesia yang pas itu namanya beradaptasi. Ayo kita latihan mengubah mindset kita. Jadi mengubah cara pandang kita, kemudian mengubah cara hidup kita. Mungkin karena kita masih versi kita yang dulu, yang masih bujangan misalnya, sekarang padahal dunia kita bukan lagi dunia bujangan. Maka ada hal-hal yang harus kita adaptasikan, kita sesuaikan. Akan sangat berat kalau kita punya ambisi untuk mengubah semuanya biar cocok sama saya. Yang lebih mudah apa? Mengubah saya biar cocok dengan lingkungan sekeliling atau minimal menguatkan saya biar mampu tetap bertahan di tengah atmosfer yang tidak cocok dengan mau saya. Jadi itu jalan ketentramannya ada di situ. Pak, tapi itu apa kita biarkan saja Pak Wong tidak cocok. Kalau mau mengubah monggo saja, tapi pelan-pelan ambil retorika dan strategi yang baik. Dan pasti tidak bisa segera, harus sadar proses pelan-pelan. Ini yang pentingnya karena memang ya pernikahan itu kan ada filosofi. Kalau dalam agama Hindu ada istilah samgama, samgraha, dan samyoga. Jadi menikah itu pertemuan dua tubuh, sanggama, tapi juga pertemuan dua keluarga, samgraha,
tapi juga jalan spiritual, samyuga, yang dengan itu kita bisa lebih mendekat lagi pada Tuhan. Jadi cara kerjanya seperti itu. Anggap saja itulah jalan spiritualku kalau pakai filosofi tadi. Jalan spiritual itu ya kadang memang berat, tapi buahnya adalah kebahagiaan yang jauh lebih panjang, bahkan lebih abadi. Baik, ya kapan-kapan kita mengaji itu filsafat pernikahan itu ya. Tapi ya enggak usah nunggu saya ngaji terus baru nikah. Kalau memang yang mau nikah, nikah saja. Enggak Mas Ali. Sore yang sangat hangat dan syahdu Pak Faiz, terima kasih. Matur suwun sangat Mas Faiz, mohon maaf teman-teman ini sudah harus diakhiri. Tapi tenang, nanti malam usahakan tetap di sini ya. Nanti malam akan ada perayaan 25 tahun Putut EA Berkarya. Terus nanti malam juga kita akan mengkalibrasi bersama Fani Sugi. Jadi nanti ya silakan teman-teman datang kembali ke sini ya, atau syukur-syukur bisa stay di sini ya gitu. Tapi intinya gini ya, kita sebenarnya tidak pernah kehilangan diri kita sendiri. Kita hanya tidak menyadari keberadaannya. Sepulang dari sini silahkan dicari. Matur suwun, saya dan Pak Faiz pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.